Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Desti Andini. NIM saya 2324100035. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi untuk mengerjakan remedial dari tugas-tugas saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan generasi komputer. Nah, generasinya itu ada 5. Generasi pertama itu dari tahun 1940 sampai 1956. Generasi pertama ini disebut tabung vakum. Tabung vakum ini komputer yang sangat besar pada masanya, itu memenuhi seluruh ruangan dan dan tabung vakum ini digunakan sebagai komponen utama. Contoh yang paling terkenal adalah ENIAC. Generasi kedua yaitu dari tahun 1956 sampai 1963, disebut transistor. Penggunaan transistor ini untuk menggantikan tabung vakum, membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien dalam penggunaan energi. Terus yang ketiga ada sirkuit terpadu. Itu dari tahun 1964 sampai 1971. Ini namanya sirkuit terpadu atau biasa disebut IC. Penemuan IC memungkinkan ribuan transistor diletakkan pada satu chip silikon tunggal yang secara drastis meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Nah, terus generasi keempat itu 1971 sampai sekarang. Dia disebut mikroprosesor. Seluruh komponen komputer dapat diletakkan dalam satu chip kecil. Ini adalah era munculnya komputer pribadi, PC, dan laptop yang kita gunakan saat ini. Terus yang kelima ada ini tuh masa sekarang. Masuk ke masa sekarang dan masa modern. Namanya kecerdasan buatan atau AI, fokus pada pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang mampu melakukan pemrosesan paralel dan memiliki kemampuan seperti manusia, termasuk pengenalan suara dan pembelajaran mesin. Nah, terus di sini ada materi kedua, itu tentang teknologi komputer. Nah, teknologi komputer ini memiliki arsitektur utama dan komponen kunci. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Nah, perangkat keras ini diliputi oleh input. Input itu isinya keyboard, mouse, dan sensor. Terus ada processing yang isinya itu CPU dan GPU. Terus yang ketiga ada stroke. Itu SSH atau RAM. Nah, terus yang kedua ada software. Ini perangkat lunak, meliputi sistem operasi dan aplikasi. Aplikasi ini program pendukung produktivitas dan kreativitas. Terus yang ketiga ini tentang ilustrasi batu, pasir, dan air di dalam sebuah gelas untuk kehidupan sehari-hari ya. Nah, terus misalnya nih kita bayangin kan ada sebuah gelas kosong. Terus kita masukin batu, pasir, dan air. Nah, batu itu termasuk hal besar kayak kesehatan, keluarga, prinsip utama, dan hidup utama. Atau kayak cita-cita yang mau digapai, atau sesuatu yang ingin dilakukan di masa depan. Terus pasir ini termasuk penambah dalam kehidupan sehari-hari. Dimana kalau misalnya kita mau mengejar cita-cita, itu pasti ada yang namanya sekolah, kuliah. Nah, di dalam sekolah dan kuliah ini ada yang namanya tugas akademik. Nah, tugasnya ini termasuk penambah dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus, yang terakhir itu isinya adalah air. Air ini meliputi media sosial, hiburan sesaat, dan rekreasi santai. Ini termasuk kayak hal kecil yang terjadi dalam hidup kita gitu. Tapi hal kecil ini kalau dilakukan terlalu sering akan merusak segala rencana kita. Misalnya kayak kita tuh jadi pemalas cuman gara-gara nonton atau scroll TikTok setiap hari, tugas banyak terbengkalai. Jadi
Makanya batu itu disebut tujuan besar kita, terus pasir disebut penambah, dan air itu disebut hal-hal kecil. Nah, kalau ini kan jika Anda memasukkan air atau pasir terlebih dahulu, gelas akan penuh oleh hal-hal kecil sehingga batu besar tidak akan muat lagi. Maka dari itu dahulukanlah hal-hal yang paling penting lebih dahulu. Jadi di sini itu lebih ke kita harus mengutamakan apa yang menjadi tujuan utama kita. Jangan sampai kita itu terkecoh cuma karena hal-hal kecil yang masuk ke dalam kehidupan kita. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan evolusi dan teknologi komputer. Komputer berkembang dari tabung vakum hingga AI sebagai alat efisiensi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Terus yang terakhir itu tentang ilustrasi filosofi prioritas hidup. Teknologi hanyalah penunjang kebijaksanaan hidup ditentukan dari keberanian kita mendahulukan hal terpenting, itu seperti batu besar, kayak hal penting, cita-cita kita lebih mendahulukan menyelesaikan apa yang harusnya kita kejar sebelum rutinitas dan hiburan. Nah, rutinitas ini masuk ke dalam kategori pasir, sedangkan hiburan masuk ke dalam kategori air. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan.